Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat pada ajarannya. Saudaraku, pemirsa tauladan MTS Negeri 7 Kuningan, dimanapun Anda berada, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan suatu kisah yang sangat terkenal kepada para sahabatnya. Cerita ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan terdapat 3 orang dari umat terdahulu, yakni orang dari zaman sebelum datangnya Islam. Ketiga lelaki ini sedang bepergian. Kemudian mereka masuk ke dalam gua yang berada di suatu gunung untuk berteduh di sana. Tiba-tiba, jatuhlah batu besar dari atas gunung menutupi pintu gua. Mereka berusaha untuk membukanya, menggeser, mengangkat, mendorong-dorongnya sekuat tenaga. Namun batu tersebut tidak bergerak sedikit pun. Ketiganya pasrah dan berkata, "Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan wasilah atau perantara amal-amal sholih yang pernah kita lakukan." Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, dulu saat aku mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia, aku selalu mendahulukan keduanya daripada orang lain. Padahal aku mempunyai seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Apabila pulang dari menggembala, aku segera memerah susu dan memberikannya kepada orang tuaku. Suatu ketika aku pergi menggembala ke tempat yang jauh sehingga aku pulang pada sore menjelang petang. Seperti biasa, aku memerah susu dan aku pergi ke kamar orang tuaku untuk memberikannya kepada mereka. Namun ternyata mereka sudah tertidur pulas. Aku pun berdiri di dekatnya dan tidak mau membangunkan mereka. Di sisi lain, aku tidak ingin memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum orang tuaku meminumnya. Walaupun anak-anakku sudah berkerumun di telapak kakiku, merengek karena lapar, keadaan tersebut kujalani bersama keluargaku dengan setulus hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasannya aku melakukan perbuatan tersebut untuk mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah batu besar yang menghalangi kami ini." Batu tersebut tergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Salah seorang yang lain berkata, "Ya Allah, dulu aku mempunyai sepupu yang sangat cantik hingga aku mencintainya. Aku pun menggoda dan merayunya untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Namun ia menolaknya. Saat susah sepupuku datang kepadaku,
dan aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia mau melakukan apa yang aku inginkan. Di saat aku hendak bermaksiat dengannya, dia pun berkata, "Takutlah kepada Allah, perbuatan ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk orang yang sudah menikah." Aku pun tersadar, takut kepada Allah dan tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Aku pun tinggalkan dia dan aku biarkan emas yang telah aku berikan kepadanya sebagai sedekah. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasannya aku melakukan perbuatan tersebut untuk mengharap ridha-Mu, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Batu tersebut terbuka 2/3-nya, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang terakhir berkata, "Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Lalu aku berikan kepada mereka masing-masing upah, kecuali orang yang meninggalkan upahnya begitu saja. Upah orang tersebut aku investasikan hingga berkembang. Suatu ketika, orang itu datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Tuan, berikanlah upah yang dulu belum aku ambil.' Lalu aku pun berkata, 'Semua yang kau lihat berupa unta, sapi, kambing, dan lainnya adalah upahmu.' Orang itu berkata, 'Jangan bercandalah Tuan.' Aku pun berkata lagi, 'Sungguh, aku tidak bercanda.' Lalu ia mengambil apa yang menjadi haknya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut untuk mengharap ridha-Mu, maka selamatkanlah kami yang sedang kesulitan ini." Batu tersebut terbuka seluruhnya hingga mereka bisa keluar. Saudaraku, pemirsa tauladan yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus betul-betul ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena ternyata setiap amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas dapat menjadi wasilah atau perantara terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk keselamatan di akhirat, tetapi amal soleh tersebut dapat menjadi penolong kita di dunia. Oleh karena itu, selama kita masih hidup dan masih berada pada bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah ibadah dan perbaiki setiap amal yang kita lakukan agar betul-betul ikhlas, sehingga amal tersebut dapat menjadi wasilah terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu mendapat keberuntungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.